Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala jami'il wasallam wa syahadatus salihin wa jami'il masyarik al maghribiya fi barriya wa baghriha wa nawsul sultan al aliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa jami'il awliya Indonesia wali Songo wali abaina ummahatina masyayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal wa ila jami'i hajatina bi niyyati wa ashi wa wassalamu alaikum salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para jamaah ngaji daring yang malam hari ini dilaksanakan oleh Almas apa? Nggih, Almas Mamba'us Sa'adah, Yai. Mamba'us Sa'adah yang dikomandoi oleh Pak Ali Widanto yang banyak gerainya namanya ICE apa? ES Ya. Nggih, ES Hardware. Es Hardware. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Malam hari ini saya kebagian membahas kenapa orang Indonesia yang jauh dari Mekah, jauh dari Rasulullah bisa beragama Islam. Tapi kenapa beberapa negara yang berdekatan dengan Arab ini malah tidak beragama Islam? Ini sebuah pertanyaan. Eropa kenapa enggak? Kalaupun sempat ya hilang lagi. Afrika itu lebih dekat, tapi sebagian besar juga tidak Muslim. Nah, kenapa kita negeri yang jauh kayak begini? Oh, tiba-tiba semakin hari semakin menunjukkan keislaman yang semakin komplit dan kompleks. Ini sebuah pertanyaan yang luar biasa. Dan kita punya celengan kebahagiaan. Bahwa Rasulullah itu pada satu pagi, para sahabat biasanya menyiapkan air untuk Rasulullah kalau bangun. Karena satu pagi, ghirbah para sahabat itu kosong. Ghirbah itu ini, wadah air yang dari kulit. Itu semua kosong. Semua tidak ada yang bawa air. Akhirnya Rasulullah dengan kemukjizatannya mengeluarkan air dari sela-sela asta Rasulullah atau jari Rasulullah keluar. Pada mandi, pada minum, pada ngambil wudhu. Kemudian setelah itu Rasulullah bertanya, sahabatku, iman siapakah yang paling baik? Ya iman Rasulullah. Rasulullah menjawab, ya nggak bisa. Aku beriman karena aku ketemu sama Allah. Kalau gitu imannya malaikat ya Rasulullah. Lu malaikat itu ketemu sama Allah. Kalau beriman itu pantas. Imannya sahabat ya Rasulullah. Lah sahabat kan ketemu aku. Jadi kalau beriman itu ya pantas. Maka kemudian sahabat nanya, lah siapa kalau gitu iman Rasulullah yang paling baik? Iman umatku di akhir zaman nanti yang tidak pernah bertemu sama aku, tapi percaya bahwa padaku, beriman kepada Allah, mengikuti seruan-seruan. Umat zaman akhir yang tidak bertemu sama aku, tapi begitu mencintaiku, itulah yang paling kurindukan nanti di hari kiamat.
ketika semua ketemu sama Allah. Kita ini punya celengan umat zaman akhir yang tidak pernah ketemu Rasul, rajin sholat. Nggak pernah ketemu Rasulullah, rajin ngaji. Sudah capek bekerja di IC hardware, masih sempat ngaji. Ini umat-umat baik. Maka nggak usah cerewet. Itu kan, cerewet lah. Kita ini sudah termasuk umat yang baik. Rasulullah dan dirindukan. Nah, kita ini umat yang jauh, tapi tidak ketemu Rasulullah. Makanya dalam Islam itu ada namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu selain ilmu adalah sebuah urut-urutan pengikut Rasulullah. Yang diajari Rasulullah langsung itu adalah sahabat namanya. Nah, ini masih seputaran Arab, ya seputaran Arab, ya kisaran Madinah, terus sedikit ke Parsi itu di era Rasulullah dan sahabat. Kemudian era berikutnya mulai menyeberang, eranya tabi'in, pengikutnya sahabat, pengikut Rasulullah karena nggak ketemu Rasul, sebut tabi'in, tiba pengikut. Lahir generasi berikutnya yang kemudian mereka disebut tabi'at tabi'in, pengikutnya para pengikut. Generasi berikutnya disebut tabi'at tabi'in, pengikutnya pengikut. Nah, dalam urut-urutan itu kita ini sudah namanya tabi'at panjang ini. Saya sendiri sudah bagian dari pengikut. Saya mengenal Islam yang pasti dari orang tua saya. Diajari agama. Orang tua saya dari orang tuanya sekaligus gurunya. Nah, kemudian guru-gurunya mengenal Islam dari guru-gurunya lagi. Yang secara sederhana dikenalkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari Jombang. Makanya kemudian jadi NU. Nah, dikenalkan sama Kiai Hasyim. Kiai Hasyim itu menjadi Muslim ya karena diajari sama Kiai Asy'ari, gurunya, bapaknya sendiri. Kiai Asy'ari diajari oleh Kiai Khairan, dan dikenal dengan Mbah Gareng. Itu muridnya Mbah Abdul Wahid Solotigo. Diajari oleh Mbah Abdul Halim di Boyolali. Diajari lagi oleh gurunya lagi Mbah Sufyan. Diajari gurunya namanya Mbah Jabbar Tuban. Mbah Jabbar diajari gurunya namanya Mbah Abdurrahman Lasem. Mbah Abdurrahman diajari gurunya namanya Mbah Abdul Halim Benowo di Surabaya. Mbah Benowo diajari oleh bapaknya namanya Mbah Hadi Wijoyo Joko Tingkir. Ini adalah murid Sunan Geseng sekaligus murid Sunan Kalijaga. Nah, sini Sunan Kalijaga ini muridnya Sunan Bonang. Sunan Bonang muridnya Sunan Ampel. Nah, ini yang kemudian dikenal dengan nama generasi Wali Songo. Ketika sudah di Indonesia, Sunan Ampel itu mengenal Islam karena diajari bapaknya, namanya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, yang di Tuban itu. Nah, Mbah Ibrahim Asmoro Kondi mengenal Islam diajari sama bapaknya, namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, yang kemudian oleh orang Jawa dikenal dengan sebutan Syekh Jumadil Kubro. Nah, ini generasi yang pertama masuk ke Nusantara. Nah, Syekh Jumadil Kubro ini bergerak dari Campa. Bergerak dari sana, tidak langsung dari Makkah. Ya, menjadi Muslim diajari bapaknya namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad diajari Sayyid Ahmad Jalaluddin Syah. Nah, Sayyid Ahmad Jalaluddin ini diajari sama Sayyid Abdul Malik, posisinya di Mongolia. Nah, Sayyid Abdul Malik diajari sama Sayyid Alawi Amil Faqih. Nah, beliau diajari sama bapaknya namanya Sayyid Ahmad Sokhib Mirbat. Diajari lagi di atasnya namanya Sayyid Ali Khalid Qasam. Sayyid Ali Khalid Qasam diajari namanya Sayyid Muhammad.
Diajari Sayyid Alwi di atasnya. Diajari Sayyid Muhammad lagi di atasnya. Diajari Sayyid Ubaidillah. Nah, di atasnya diajari oleh Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Nah, Sayyid Muhajir ini diajari gurunya namanya Sayyid Aisyah. Sayyid Aisyah diajari Sayyid Muhammad, diajari Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi diajari namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq diajari namanya Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Baqir ini diajari namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, ini diajari sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan Husain diajari sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali diajari langsung oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kita bahas ini adalah yang yang masuk ke Nusantara yang dikenal dengan nama Wali Songo. Itu Pak Ali ya, itu yang namanya Wali Songo yang akan kita bahas. Kenapa kemudian disebut wali? Itu. Kenapa disebut wali? Kalau yang masuk ke Eropa disebut Panglima Perang Tariq bin Ziyad. Kenapa kemudian yang ke India, yang ke Gujarat itu banyak diajarkan oleh para saudagar. Tapi satu yang aneh, masuk ke Indonesia disebut wali. Jadi masuk ke Indonesia disebut wali dan dikenal dengan nama Wali Songo. Ini spesifik di Indonesia. Penyebarannya oleh wali. Kenapa penyebarannya oleh wali? Karena di Indonesia sebelum Islam datang itu agamanya Hindu. Hindu itu kasta tertinggi. Kasta yang sudah tidak ngurus dunia. Kasta yang sangat dekat dengan Sang Hyang Widi, hidupnya benar-benar penuh kepasrahan dan punya kelebihan-kelebihan sebagaimana kedekatan orang terhadap Tuhan. Itu yang boleh ngomong agama. Di bawah itu ada kasta namanya kesatria, para raja. Nggak boleh ngomong agama karena satria itu masih banyak berurusan dengan dunia. Di bawahnya ada wisya, pegawai negeri juga nggak boleh ngomong agama. Di bawah wisya ada namanya sudra. Sudra itu pedagang sekaya apapun tetap sudra. Petani sekaya apapun tetap sudra. Dan itu nggak boleh ngomong agama. Yang namanya orang sudra itu nggak boleh ngomong agama. Makanya di bawahnya apalagi paria. Paria nggak pencopet, pengemis itu nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada kuca. Kuca ini pencopet, tukang ngentit. Tukang ngentit itu kuca, nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada melika. Melika ini maling. Tapi kalau ketahuan lari, nggak boleh ngomong agama apalagi dia. Nah, di bawahnya ada candala. Candala ini begal karena ketahuan berani membunuh. Itu kalau mati jeleknya luar biasa. Nah, makanya kalau ada cerita Islam di Indonesia disebarkan oleh saudagar, nggak bisa masuk. Cerita Fatimah binti Maimun, abad ke-7, ya nggak bisa mengislamkan. Karena apa? Beliau saudagar. Dan orang Jawa nggak mau ngomong saudagar kok, ngomong agama. Jadi kalau diceritakan bahwa Islam disebabkan oleh saudagar, tertolak secara teori. Nah, kenapa kemudian wali? Wali ini adalah kedudukan manusia setelah Nabi, kekasih Allah, yang dalam konsep Islam itu setara dengan kedudukan Brahmana. Gitu. Jadi setara dengan kedudukan Brahmana. Brahmana itu udah nggak mikir dunia, nggak mikir apa. Wali juga sama. Dalam bahasa Al-Quran, Inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah itu nggak ada ketakutan dan nggak ada keraguan. Brahmana juga sama. Nggak punya ketakutan karena dekat. Ludahnya ludah api. Duh. Itu yang bisa wali. Karena wali punya karomah. Karomah itu setingkat di bawah mukjizat. Jadi punya keanehan-keanehan. Makanya jangan heran kalau orang modern menyebut kenapa
cerita Wali Songo lebih banyak cerita tentang kesaktian. Ya, Wali Songo itu yang harus banyak dikeluarkan itu karomahnya. Karena yang dihadapi adalah para Brahmana. Yang banyak punya kekeramatan. Jadi ini sebenarnya sudah betul. Kalau kemudian cerita wali bisa begini, Sunan Bonang menunjuk laut, keluar air. Sunan Bonang menunjuk pohon, keluar emas. Ya era itu adalah era orang-orang sakti. Hanya orang-orang sakti yang bisa diikuti oleh orang bawah, karena survival manusia belum seperti sekarang. Waktu saya kecil itu yang banyak diikuti itu adalah orang yang bisa ngangkat batu berat, mencabut pohon kelapa. Seiring waktu kedudukan itu diganti sama bulldozer. Makanya kalau mau ngangkat batu berat ya ikut bulldozer. Nah, era-era kewalian itu adalah era-era di mana survival manusia itu adalah melakukan sesuatu yang adikodrati. Nah, Brahmana bisa melakukan itu. Makanya kemudian yang berimbang adalah wali. Nah, itu yang dulu harus diletakkan. Makanya kalau ada yang bertanya, kenapa Wali Songo penyebar Islam? Lah yang bisa mengimbangi kedudukan Brahmana itu ya wali. Kalau kiai-kiai fikih itu ya, wah nggak berani ngadepi Brahmana, bisa dimakan. Apalagi waktu itu ada sebuah sekte yang namanya sekte Bhairawa. Sekte Bhairawa ini adalah salah satu sekte yang ikut ajaran Kali ajaran Durga ajaran Shiva. Oh, ini paling keras. Yang bisa memakan manusia, bisa melakukan ngerokok sukmo, yang menghasilkan sukmanya pergi bunuh orang namanya santet, sukmanya pergi nyuri namanya ngepet, sukmanya pergi mencintai perempuan namanya pelet. Itu era-era itu. Itu luar biasa. Jadi jangan kemudian kita menganggap santri tradisional, apa itu Wali Songo, ini orang-orang ahistoris. Ya nggak ngerti. Ya belajarnya terpotong. Jadi makanya itu dulu yang diletakkan. Nah, wali itu ada beberapa generasi. Wali itu. Yang datang ke sini di generasi awal adalah generasinya Syekh Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, yang dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Beliau ini sengaja melahirkan generasi-generasi yang akan meneruskan Islam. Makanya cerita tentang beliau nggak terlalu banyak. Tapi di putranya sudah mulai bisa berbahasa Jawa, membaca Jawa di zaman Mbah Ibrahim Asmorokondi dan saudaranya Maulana Ishak. Makanya Maulana Ishak sudah bisa bernegosiasi dengan Menak Sembuyu dan Bajul Sengoro. Nah, di putranya, cucunya yang namanya Sunan Ampel, lah ini sudah mulai mengerti budaya Jawa, mengerti budaya Nusantara, bernegosiasi dengan Majapahit. Itu di generasi ini. Makanya kadang ada yang bertanya, apa itu Syekh Subakir? Masa wali datangnya cuma numbali tanah Jawa? Oh, itu mitos loh. Islam itu semenjak awal, sebelum bermusuhan dengan manusia, musuhan pertama Islam itu sama iblis. Itu nggak boleh lupa orang. Jadi yang menghendaki Islam itu hilang pertama kali adalah iblis. Dan iblis sudah bersumpah langsung di hadapan Allah. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tunda mati saya sampai hari kiamat. Makanya para ulama-ulama ketika mau menyebarkan Islam, yang dipikirkan adalah menggeser kedudukan iblis secara teritori dan secara budaya keiblisan. Dan iblis itu bukan teori, itu makhluknya ada. Makanya kemudian sebelum pengislaman, Syekh Subakir turun dulu untuk numbali tanah Jawa. Untuk apa? Agar penerus Islam tidak diganggu iblis. Kita ini setiap hari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya kadang kita lupa. Itulah. Makanya kalau mau bikin AC hardware di mana, ya datangkan kiai biar jirnya pergi. Nah itu kan dari dulu. Nah orang kadang lupa, apa itu tahayul? Masa ada wali urusannya tumbal? Duh. Yang pertama kali dilakukan itu adalah membersihkan anasir-anasir jahat
yang ada di sekitar manusia. Nah, anasir jahat itu secara struktural berada di dalam wilayahnya iblis. Maka bahkan sering disebut ashabul yamin, ashabul shimal. Dan mereka bersumpah, fa'angzirni ila yaumi yub'atsun, tunda mati saya ya Allah sampai hari kiamat. Mau ngapain kamu? Mau menyesatkan seluruh manusia. Duh. Jadi ini yang kadang orang-orang milenial ketika menemu enaknya kehidupan melupakan sejarah ini. Makanya tiba-tiba karena lupa setan, maka banyak yang sekarang jadi setan gitu. Lupa. Nah inilah. Nah itu wali. Makanya ini mesti didudukkan dulu. Itu. Dan wali ini ya biasa aja melakukan silaturahmi. Karena waktu itu yang berkuasa adalah Majapahit. Ya datang silaturahmi kepada Brawijaya V. Nah ketika silaturahmi ternyata saudaranya Sunan Ampel cantik-cantik. Ada satu turunan Rasul. Yang kedua memang berdarah, ada darah Campa, ada darah Gujarat. Kan hidungnya mancung-mancung, cantik-cantik lah, raja itu tertarik, gitu lah. Raja tertarik, dinikahlah saudaranya Sunan Ampel ini. Nggak ada rekayasa atau apa. Biasa saya datang kemana silaturahmi kepada Pak Gubernur, saya silaturahmi kepada Pak Bupati, saya silaturahmi kepada kepala suku, mungkin Pak Ali Yudanto, Pak Teguh, Pak Kholik Yahya, Pak Gunarto. Ini mungkin siapa tahu terus tiba-tiba ke Afrika gitu. Pak Insinyur GA ini tiba-tiba ke Afrika. Ya yang didatangi siapa? Ya kepala suku. Tiba-tiba lihat orang Indonesia, lihat Pak Ali kok ganteng juga. Afrika yang hitam-hitam tertarik. Menikahlah dengan anak kepala suku. Nah, anaknya ini sudah cucunya kepala suku. Sama dengan ketika Sayyidina Ali datang ke Basra, ketemu orang Persia. Raja Rustum tertarik, kok bagus akhlaknya. Maka Raja Rustum menikahkan anaknya kepada Sayyidina Husain. Lahirlah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Yang akhirnya kemudian orang Persia masuk Islam. Nah orang Persia biasanya menyembah api, apinya ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Setelah masuk Islam, apinya dibuang, manaronya taruh depan masjid. Semenjak itu terjadi perubahan masjid kaum muslimin punya manaro. Sampai Jawa namanya menoro. Bahasa Indonesianya menara. Lah ini. Jadi kita ini Islamnya Islam yang luar biasa. Makanya Islam ini disebarkan para wali karena harus bernegosiasi dengan Brahmana di sebuah negara yang maju, negara yang adidaya, Majapahit yang kuat, punya perpustakaan-perpustakaan besar, punya universitas besar Nalanda, punya buku panduan politik negara Kertagama, punya buku panduan hidup bermasyarakat Sutasoma. Jadi akhirnya Islam itu bernegosiasi dengan peradaban maju. Nah yang bisa bernegosiasi, ya para wali yang punya sistem online, tersendiri punya jalur. Yang terbiasa membuka jalur ila ruhi ila hadrati, yang biasa online, biasa download. Sunan Kalijaga aja diajarin download 3 tahun. Kan gitu, Sunan Mbah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani download 25 tahun. Kiai-kiai pada download. Nah, kalau kita ini kan sekarang tidak pernah download, makanya tidak punya kuota. Sekali download langsung tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah tidur. Ya Allah, aduh lututku sakit. Ya Allah, bokongku panas. Nah inilah. Jadi makanya Islam Indonesia punya corak yang luar biasa maju, melampaui zamannya. Kenapa? Karena yang mengembangkan setingkat di bawah Nabi, namanya wali. Makanya Islam ketika ke Eropa bubar, mungkin karena pengembangnya adalah panglima perang. Islam yang bergerak ke Cina bubar. Kenapa? Karena pengembangnya adalah bukan para wali Allah. Tapi kenapa yang di Indonesia berkembang dengan bagus, mampu bernegosiasi, mampu menggeser peradaban-peradaban maju tanpa menyakiti, itu adalah kelasnya wali yang bisa begitu. Makanya beruntung kita ini punya wali.
Makanya jangan dijelek-jelekin. Wali Songo tidak ada. Loh emang ente siapa? Kok jelek-jelekin Wali Songo? Waktu itu kalau yang datang Allah Akbar, mati dibunuh Majapahit. Orang Majapahit negara adidaya di Asia, terkuat di Asia. Cuman Majapahit dan kerajaan-kerajaan Hindu itu punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah raja itu kalau selesai berbakti meninggalkan tempat untuk melakukan Upanishad. Upanishad itu menghilangkan jati diri. Habis jadi raja pindah tempat jadi bakul dawet, itu ibaratnya. Nah itu makanya kerajaan-kerajaan Hindu itu cepat runtuh. Karena rajanya itu tiba-tiba pergi. Jadi nggak ada kemudian runtuh kalau diserang Islam itu nggak ada. Jadi saya diskusi panjang sejarahnya. Apalagi kalau orang-orang Hindu sudah melakukan kabumian. Menjalankan dharma hidup seperti wataknya bumi. Semakin diinjak-injak semakin subur. Apalagi kalau sudah upawasa. Udah meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan menyentuh perempuan. Untuk persiapan muksa. Makanya ketika kita Islam datang menyebarkan ajaran Syahrusyam, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, karena terbiasa yang seperti itu adalah upawasa, maka bulan Ramadan orang Jawa menyebutnya bulan puasa. Jadi ini peradaban tinggi, makanya beruntung. Beruntung kita, para wali-wali Allah yang selalu bernegosiasi, menego budaya. Kan gitu, datang, pakai jubah. Nggak bisa dipakai di sini. Nggak ngotot terus jubahan, upel-upel. Enggak. Baju jubah dipotong. Potongannya kenapa? Karena nggak bisa dipakai nanam padi, maka dipotong. Nah, potongan baju jubah yang sering disebut sebagai baju syar'i, inilah yang kemudian dikasih nama potongannya syar'un. Lah orang Jawa kan nggak punya huruf ain, punyanya ngoh, maka syar'un menjadi sarung, saruan jadi sarungan. Ini kan hebatnya. Para ulama, para wali nggak pernah rasa takut. Ketika orang sini tidak kenal dengan yang namanya ulama, warasatul anbiya, tidak kenal dengan nama syaikhun, masuk aja. Berbaur dengan budaya sini, namanya kiai. Dan kiai itu nggak hanya manusia. Kebo juga ada Kiai Slamet, Tombak Kiai Pleret. Seiring waktu sekarang yang menang siapa? Kiai Haji. Karena apa? Karena wali yang menitipkan itu. Dengan doa, dititipkan betul. Yang selalu berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Selalu berdoa itu. Makanya nggak ada khawatir. Semua dititipkan kepada Allah. Yang tadinya raja dan hamba dititipkan kepada Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka leburlah raja hamba dalam sebuah sistem ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa Islam di muka bumi yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Kayak gini, ini kerjaan siapa? Musola langgar. Lalu wali. Nah, kemudian proses-proses seperti ini dikerjakan. Ini pekerjaan wali, nggak takut para wali. Simbol nggak ada, tapi bijinya ditanam. Karena apa? Islam itu mengalami pergeseran antar negara, antar budaya. Yang Al-Quran sudah menyebutkan dengan bahasa yang sangat luar biasa. Wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastama'a ila suqi ya'jibu zirra'a liyaghidha bihimul kuffar. Islam itu wakafa billahi syahida, zaman Rasulullah sendiri. Sampai ketemu teman-teman, ketemu sahabat. Walladzina ma'ahu, orang yang bersama Rasul. Asyidda walal kuffar.
Galak sama orang kafir karena waktu itu era pertemuan dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Itu. Baru ruhama ubainahum eranya Khulafaur Rasyidin. Tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Era kodifikasi hukum, era tasawuf, sampai kemudian selesai era itu. Kemudian era itu menghasilkan peradaban baru, mathaluhum fit Taurat atau mathal fil kazar'in, seperti tanaman. Maka kemudian ketika pindah tempat, ganti sosiologi, ganti antropologi, adalah menggunakan cara menanam tanaman. Lah makanya dulu Islam di sini ditanam. Cara menanam apa ya? Pakai benih. Makanya syahadat ditanam. Ya mestinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ditanam menjadi syahadaten utawa sekaten. Nah. Hebat, wali. Nah, makanya kita ini kadang lupa dalam konsep seperti ini. Makanya kalau yang generasi baru, yang kadang lebih ilmiah daripada para doktor ini, lupa. Yang aneh lulusan perguruan tinggi. Yang kalau nyusun karya ilmiah selalu ditanya, sumbernya mana? Objeknya mana? Logsitnya mana? Tapi ketika dalam beragama nggak mau pakai ibid. Langsung Quran, sunnah. Lah ini yang sering masalah. Sementara siratal mustaqim itu mengenal siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan lurus itu mengenal jalannya orang-orang. Dan Islam selalu begitu dari dulu. Islam mengajarkan itu. Dan satu-satunya agama yang punya petilasan tertua di muka bumi ya Islam. Yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Itu Islam loh. Yang punya Islam yang namanya Ka'bah. Bahkan kemudian ketika jejak itu hilang, Nabi Ibrahim mencari yang berdoa Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Jejaknya Nabi Ibrahim enggak dihilangkan. Enggak dihilangkan jejaknya Nabi Ibrahim, disebut Maqam Ibrahim. Jejaknya Nabi Ismail disebut Khijir Ismail. Jejak Siti Hajar disebut Sofa Marwah. Titik pertemuan manusia pertama di muka bumi disebut Jabal Rahmah. Dan seluruh kaum muslimin tidak boleh melupakan sejarah itu. Maka kemudian Rasulullah selalu mengatakan, Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim. Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sebut. Makanya karena Nabi Muhammad ini penghubung kita dan sejarah masa lalu, makanya walaupun syarat rukun haji itu tidak ada di Madinah, kita diwajibkan ke Madinah karena ada penghubung yang namanya Rasulullah yang makamnya ada di Madinah. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Yang kemudian disebut walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Yang datang belakangan memberikan doa pada yang pergi lebih dulu yang bawa iman. Jadi ini orang kalau melek persoalan ini pasti sadar. Jadi bahwa ada sejarahnya. Nah, Islam ke sini buktinya apa? Ketika para wali terlibat, dan wali ini adalah bagian dari sejarah perjuangan Islam. Yang sampai sini itu dari keluarga Sayyidina Husain yang terbunuh di Karbala. Makanya corak Islam Indonesia, kalau bulan Asyura, ini bukan masalah Syiah, masalah duka kaum muslimin, maka bulan Asyura dijadikan bulan awal di sini disebut bulan Syuro. Itu, dan jejak-jejak terlukanya kaum muslimin masih diperingati di sini. Kalau bulan Asyura karena bulan duka, orang Indonesia tidak mantu, tidak menikahkan anak. Bulan Asyura adalah bulan terbunuhnya cucu Rasulullah menjadi yatim, maka kemudian di bulan Asyura sebagian besar santunan anak yatim. Dulu dikenal dengan sebutan bubur merah putih atau bubur Hasan Husain, terbunuhnya Sayyidina Husain, darahnya yang tumpah, tulangnya yang pecah. Ini jejak-jejak. Bahkan kalau bisa dirunut, bulan Syuro itu sangat bahaya, maka kemudian kota tempat bulan Syuro sangat berbahaya itu disebut Syuro. Oh iya, lambangnya
iwak suro, iwak boyo. Tapi ini butuh penelitian, gitu loh. Sama, nah yang kayak begini, jejak-jejak masa lalu. Nah ini penting untuk diingat oleh anak-anak hari ini. Karena yang terjadi hari ini tidak lepas dari peranan para wali. Nah, desain para wali itu adalah desain yang luar biasa. Yang akhirnya kemudian difotokopi oleh muridnya. Sistem ro'iyah, sistem musyarakah, dikembangkan oleh muridnya, namanya Raden Fatah di Demak. Dikembangkan oleh murid Sunan Ampel di daerah Bawah Karaeng di Sulawesi, oleh Datuk Ribandang. Dikembangkan oleh muridnya yang ada di Banjarmasin, namanya Khatib Dahyan, membangun sistem ro'iyah di sana, musyarakah di sana, musyawarah wasyawirhum fil amr. Oleh yang namanya Aryo Abdillah dikembangkan di Palembang. Nah, inilah yang kemudian ketika Indonesia dijajah Belanda dan Belanda pergi, semangat ra'iyah, semangat musyarakah yang dulu dikembangkan oleh para wali, inilah yang disepakati menghasilkan teritori namanya wilayah. Karena al-wali meninggalkan wilayah. Dan para wali tahu perbedaan-perbedaan harus disatukan. Makan mestinya sendiri bisa bersama. Doa sendiri bisa bersama. Jadi apapun di Indonesia lebih banyak dipersatukan. Makanya jangan heran. Outputnya apa? Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Indonesia puluhan bangsa bisa bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Ini nggak bisa. Nah, itu harus dipahami. Nah, yang baru-baru datang ini kadang nggak ngerti. Kenapa? Ahistoris. Yang datang belakangan nggak ngerti. Bahwa para wali dulu, juga para pendatang, tapi menikah dengan penduduk setempat. Bersatu dengan penduduk setempat. Nah, yang datang belakangan kadang nggak ngerti. Berbaur dengan penduduk setempat nggak mau. Tapi mendominasi. Yang akhirnya apa? Ya terjadilah konslet di sana, konslet di sini. Nah inilah yang akhirnya kemudian kita harus sadarkan bahwa sejarah para wali itu bukan mitos. Sejarah para wali itu nyata adanya. Cuman historiografi Indonesia tidak bisa seperti historiografi Arab atau historiografi Eropa. Dan gitu. Jadi lompatan hermeneutika sejarah di Indonesia itu berbeda. Hermeneutika satu namanya real life, di Indonesia jelas ada. Hermeneutika kedua narasi, cerita ada. Nah, cuman hermeneutika ketiga yang namanya historiografi tidak terlalu banyak di Indonesia. Makanya sebagian besar adalah sastra tulis, nggak ada, yang ada sastra lisan. Nah, kalau udah dengar lagi? Sampun, Kiai. Nah, jadi itu. Inilah yang akhirnya kemudian kita mesti hari ini mengingatkan semuanya. Peran wali itu ada. Nah, historiografi ini memang kita lemah karena dulu nggak ada. Makanya oleh Belanda yang tidak ada historiografinya disebut mitos. Disebut legenda. Dan itu tidak ada dalam kamus histori. Nah, pelajar-pelajar positivistik modernis adalah sebagian besar menstempel atau mengakui, oh ya itu mitos. Padahal kita ini kakek ke-7, kakek 8 aja sudah nggak ngerti. Apakah kemudian keberadaan kita ini mitos? Enggak lah. Kenapa kakek, ibarat kadang orang Jawa itu taunya cuma bapak, apa simbah, buyut tok. Canggahnya sudah nggak ngerti, warengnya udah nggak tahu, dekudeknya nggak tahu, gantung siwurnya nggak tahu. Tebok apa tarangan bodolnya nggak tahu, tebok bosoknya nggak tahu. Loh, apakah kemudian tidak ada di situ bahwa keberadaan kita adalah mitos, nenek moyang kita mitos? Ya enggak, cuman cara pandang, cara melihat hermeneutika historinya berbeda.
Historiografi keempat, ideologi. Nah, kalau sudah ideologi, inilah ada yang hilang dalam bahasa hermeneutika. Di hermeneutika ketiga namanya historiografi. Ya, ini sangat luar biasa kalau kemudian Pak Ali dan sebagian besar warga HIJ ini mulai membicarakan hal seperti ini. Karena kalau tidak, tanaman-tanaman yang dilakukan oleh para wali yang namanya wilayah, ini akan cepat atau lambat akan terredusir oleh orang-orang yang kadang merasa mendapatkan paham yang lebih bagus. Sementara di sana sudah ahistoris. Makanya kalau berbicara Indonesia, berbicara Islam di Indonesia, jangan jauh-jauh dari kerangka yang pernah dipikirkan oleh Wali Songo. Insya Allah kita akan mendapatkan Islam yang baik, akan mendapatkan wilayah yang manfaat, akan punya negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.